Halo kawan-kawan petualang abal-abal, masih bersama saya Bang Ai. Perjalanan kita mencari jejak cahaya para penyebar agama di tanah Jawa masih berlanjut. Tadi kita baru saja meninggalkan ketenangan di makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sebuah awal yang luar biasa. Di video pertama kita sudah sowan ke makam Sunan Giri dan dilanjutkan ke makam Sunan Gresik di video bagian kedua. Keduanya berada di kota Gresik. Namun, roda kendaraan ini tidak boleh berhenti di sini. Sekarang, Bang Ai sedang menyusuri jalanan menuju jantung kota Surabaya. Tujuan kita adalah sebuah wilayah yang dulu dikenal dengan nama Ampel Denta. Di sana, kita akan menemui sosok yang dijuluki sebagai bapak dari para wali songo. Beliau adalah pusat dari segala pergerakan dakwah di masanya. Tanpa strategi dan didikan beliau, mungkin wajah sejarah Nusantara akan sangat berbeda. Kita akan sowan ke makam Sunan Ampel. Nah, selagi Bang Ai berkendara menembus kemacetan dan panasnya Surabaya menuju pintu gerbang makam, mari kita bedah pelan-pelan siapa sebenarnya sosok hebat di balik nama besar Sunan Ampel ini. Sunan Ampel lahir dengan nama Raden Rahmat pada tahun 1401. Beliau bukan orang asli Jawa, melainkan lahir di Campa. Ayahnya adalah Syekh Ibrahim Asmarakandi, seorang ulama besar asal Samarkand yang berdakwah di Campa, dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan, putri dari Raja Campa. Kedatangan Raden Rahmat ke Jawa sekitar tahun 1443 bukan tanpa alasan. Selain misi dakwah, beliau datang karena undangan dari Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit. Mengapa diundang Raja? Karena ibu Raden Rahmat adalah kakak kandung dari Dewi Dwarawati, permaisuri kesayangan Prabu Brawijaya. Jadi, secara silsilah, Sunan Ampel adalah keponakan dari sang Raja Majapahit. Saat itu, Majapahit sedang mengalami krisis moral yang hebat. Perjudian, minuman keras, dan kekacauan merajalela. Prabu Brawijaya yang khawatir kemudian meminta bantuan Raden Rahmat untuk mendidik para bangsawan dan rakyat agar memiliki budi pekerti yang baik. Sebagai bentuk apresiasi, Raja memberikan sebidang tanah di pesisir Surabaya yang penuh dengan pohon rawa bernama Pohon Ampel. Di sanalah Raden Rahmat membangun pemukiman dan pusat pendidikan yang dikenal sebagai Ampel Denta. Strategi dakwah Sunan Ampel sangat legendaris karena menggunakan pendekatan psikologis yang tidak menghakimi. Beliau merumuskan ajaran Moh Limo. Bahasa Jawa, Moh berarti tidak mau, Limo berarti 5. Ini adalah 5 pantangan utama. Yang pertama, Moh main, tidak mau berjudi. 2. Moh ngombe, tidak mau mabuk-mabukan atau meminum khamar. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri atau mengambil hak orang lain. Yang keempat, moh madat, tidak mau mengkonsumsi candu atau narkoba. Yang kelima, moh madon, tidak mau melakukan perzinahan. Ajaran ini sangat efektif memperbaiki tatanan sosial tanpa harus menyinggung keyakinan lama masyarakat secara frontal. Nah, sobat petualang, kita sudah sampai di pintu gerbang saksi sejarah ini. Mari kita masuk dulu dengan sopan, merasakan suasana kedamaian yang ditinggalkan oleh Raden Rahmat. Pacar dulu pacarnya. Iya, yang pacaran. Mana dikamerain dulu, mana? Akung sama Uti lagi pacaran. Pacaran mulu. Itu yang kerudung oranye nganggur. Yang kerudung oranye nganggur. Belum datang. Belum. Nah, ini yang Wali Songo yang ketiga yang kita kunjungi ya Bang. Namanya Sunan Ampel di Surabaya. Ini masjidnya, Masjid Sunan Ampel terkenal. Ya, mari kita datang. Ya, tadi sekedar intermezzo menghilangkan penat di jalan saja kawan. Dalam perjalanan ini Bang Ai memang ditemani oleh keluarga Bang Ai yang ada di Surabaya. Jadi ada teman buat ngobrol dan bercanda. Anak Bang Ai, Bang Zek juga ikut menemani. Kembali ke sejarah Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah sosok sentral yang menyatukan para wali. Beliau dikenal sebagai pendidik yang bertangan dingin. Coba kawan-kawan bayangkan, murid-muridnya bukan orang sembarangan. Yang pertama Sunan Giri, keponakan sekaligus muridnya. Yang kedua Sunan Bonang dan Sunan Derajat, anak kandung beliau. Dan yang ketiga Raden Patah, yang nantinya menjadi sultan pertama di kerajaan Demak. Bahkan ketika para wali sepakat untuk mendirikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan Islam pertama di Jawa, Sunan Ampel lah yang bertindak sebagai perancang utamanya.
Beliau juga yang menunjuk Raden Patah untuk memimpin Demak, menandai berakhirnya era Majapahit dan dimulainya era Kesultanan Islam. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila atau sering juga disebut dengan Dewi Chandrawati, putri dari Tumenggung Majapahit di Tuban yang bernama Arya Teja. Dari pernikahan inilah lahir putra-putri hebat yang juga menjadi anggota Wali Songo. Ini menunjukkan bahwa Sunan Ampel tidak hanya berdakwah lewat mimbar, tapi juga melalui penguatan institusi keluarga dan pernikahan politik untuk memperluas pengaruh Islam secara damai. Sunan Ampel wafat sekitar tahun 1481. Makam beliau terletak di sebelah barat Masjid Ampel yang beliau bangun sendiri. Keunikan makam beliau adalah keberadaan sumur kuno dan 9 makam murid setianya, yaitu Mbah Soleh, yang menurut legenda wafat dan hidup kembali hingga 9 kali sebelum benar-benar beristirahat selamanya. Mbah Soleh adalah salah satu murid kesayangan Sunan Ampel. Beliau bukan seorang orator besar atau panglima perang, melainkan sosok yang sangat sederhana. Tugas utamanya sehari-hari adalah menjaga kebersihan Masjid Ampel. Bagi Mbah Soleh, membersihkan masjid bukan sekedar pekerjaan, tapi bentuk pengabdian. Konon, saking bersihnya cara beliau bekerja, tidak ada sebutir debu pun yang berani menempel di lantai masjid. Setiap sudut ruangan selalu mengkilap dan harum, membuat siapapun yang beribadah di sana merasa sangat nyaman. Keunikan yang bisa kawan-kawan saksikan langsung di sebelah timur masjid adalah adanya 9 makam yang berjajar, dan semuanya adalah makam Mbah Soleh. Bagaimana ceritanya satu orang bisa punya 9 makam? Begini kisahnya, menurut penuturan turun-temurun. Ketika Mbah Soleh wafat, beliau dimakamkan di area depan masjid. Setelah beliau tiada, tugas membersihkan masjid digantikan oleh orang lain. Namun ternyata hasilnya tidak pernah sama. Masjid menjadi kotor, berdebu, dan tidak terawat. Suatu ketika, Sunan Ampel yang merasa kehilangan melihat kondisi masjid yang kotor dan bergumam pelan. Seandainya Soleh masih hidup, masjid ini pasti akan bersih kembali. Secara ajaib, tiba-tiba Mbah Soleh muncul kembali di masjid, sedang menyapu dengan rajinnya. Orang-orang gempar, tapi Mbah Soleh tetap bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian, beliau wafat lagi dan dimakamkan di samping makam yang pertama. Hal yang sama terus berulang. Setiap kali Sunan Ampel bergumam tentang kerinduannya akan kebersihan masjid yang dikerjakan Mbah Soleh, sosoknya akan muncul kembali, bekerja, lalu wafat lagi. Ini terjadi terus-menerus sampai terkumpul 8 makam. Keajaiban ini baru berhenti setelah makam yang ke-9. Saat itu, Sunan Ampel sendiri yang wafat. Setelah sang guru tiada, tidak ada lagi yang bergumam memanggilnya kembali, dan Mbah Soleh pun tidak pernah muncul lagi. Makam yang ke-9 itulah makam terakhir beliau yang letaknya berjejer rapi di samping 8 makam lainnya. Kawan-kawan petualang abal-abal, terlepas dari bagaimana nalar kita mencerna kisah ini, ada pesan moral yang sangat dalam di baliknya. Cerita Mbah Soleh mengajarkan kita tentang: pertama, istiqomah, ketekunan dalam melakukan hal kecil seperti menyapu. Jika dilakukan dengan ikhlas, derajatnya bisa sangat tinggi di mata Tuhan dan manusia. Yang kedua, kesetiaan murid pada guru. Hubungan batin yang begitu kuat antara guru Sunan Ampel dan murid Mbah Soleh. Dan yang ketiga, keikhlasan berkhidmat. Mbah Soleh adalah contoh nyata bahwa untuk menjadi besar di lingkungan Wali Songo, seseorang tidak harus selalu menjadi pemimpin, tapi cukup menjadi pelayan umat yang tulus. Sekarang Bang Ai ajak kalian masuk ke dalam lingkungan masjid. Masjid ini dibangun pada tahun 1421 Masehi. Awalnya hanya sebuah bangunan kayu sederhana, namun sekarang telah menjadi salah satu masjid paling ikonik di Indonesia. Sunan Ampel membangun masjid ini di atas tanah hadiah dari Raja Majapahit, Brawijaya kelima. Masjid ini dulu merupakan tempat berkumpulnya para wali Songo untuk mengatur strategi dakwah dan membahas pendirian Kesultanan Demak. Menariknya, masjid ini menggabungkan gaya Hindu Jawa dan Arab. Masjid ini tidak menggunakan kubah bulat khas Timur Tengah, melainkan atap tumpang atau tajuk khas Jawa. 3 tingkatan ini melambangkan filosofi iman, Islam, dan ihsan. Di bagian dalam masjid terdapat 16 tiang utama yang sangat besar. Tiang ini terbuat dari kayu jati asli tanpa sambungan dengan tinggi masing-masing 17 meter. Angka 17 ini bukan kebetulan, melainkan melambangkan jumlah 17 rakaat sholat fardu dalam sehari semalam.
Terdapat 48 pintu di sekeliling tembok masjid. Bentuk pintunya yang melengkung menunjukkan pengaruh arsitektur Arab, sementara ukirannya tetap mempertahankan corak lokal. Setelah puas mengagumi keagungan arsitektur di dalam masjid, di mana tiang-tiang jati setinggi 17 meter itu seolah bicara tentang tegaknya syariat, kini langkah kaki Bang Ai membawa Bang Ai keluar menuju sebuah lorong yang akan mengantarkan kita ke tempat peristirahatan terakhir sang bapak para wali. Begitu kita melewati Gapura Paneksan, atmosfer di sekitar kita seolah berubah seketika. Jika di dalam masjid tadi kita merasakan keagungan melalui bangunan, di area makam ini kita akan merasakan keagungan melalui keheningan. Udara di sini terasa lebih padat, harum bunga mawar dan melati yang segar bercampur dengan aroma tanah yang tenang, menciptakan sebuah ruang transisi yang membawa batin kita pada sebuah perenungan mendalam. Kawan-kawan bisa melihat, makam Sunan Ampel ini tidak berada di dalam gedung yang tertutup rapat atau berkubah emas mewah. Beliau beristirahat di sebuah area terbuka yang hanya dipagari oleh jeruji besi berwarna putih dan hijau. Langit Surabaya menjadi atap langsung dari makam beliau. Ini adalah sebuah pesan diam dari Raden Rahmat. Beliau yang merupakan keponakan raja, arsitek kerajaan, dan guru dari seluruh wali, memilih untuk tetap rendah hati, bahkan dalam kematiannya. Beliau ingin menunjukkan bahwa setinggi apapun derajat manusia di dunia, pada akhirnya kita akan kembali ke tanah, beratapkan langit, dan hanya berselimutkan amal ibadah. Ada kesahajaan yang luar biasa di sini. Sebuah wejangan tanpa kata-kata bahwa kemewahan sejati bukan terletak pada nisan yang megah, tapi pada manfaat yang ditinggalkan bagi umat. Lihatlah di sekeliling kita, ratusan orang duduk bersimpuh, melantunkan zikir yang nadanya naik turun seperti ombak di lautan. Di sini, tidak ada kasta, pejabat, saudagar kaya, hingga rakyat jelata duduk berdesakan di atas marmer yang dingin. Di hadapan makam sang wali, semua identitas duniawi luntur. Inilah warisan terbesar Sunan Ampel, persatuan. Beliau berhasil menyatukan hati masyarakat Jawa yang dulunya terkotak-kotak menjadi satu barisan yang rapi di bawah selimut tauhid. Melihat pemandangan ini, saya tersadar bahwa pengaruh seseorang tidak berhenti saat nafasnya habis. Jika yang ditanam adalah kebaikan dan ilmu, maka harumnya akan tetap tercium meski ratusan tahun telah berlalu. Di sisi lain kompleks ini, kita diingatkan kembali pada sosok Mbah Soleh dengan 9 makamnya, dan Mbah Son Haji atau Mbah Bolong. Ini bukan sekedar cerita mistis, kawan. Ini adalah simbol tentang integritas. Mbah Soleh mengajarkan kita tentang totalitas dalam pengabdian, sekecil apapun tugas kita. Sedangkan Mbah Bolong mengajarkan kita tentang ketajaman mata batin dan kejujuran dalam menunjukkan arah kebenaran. Di area makam ini, kita diajak untuk bercermin. Sudah sejauh mana kita berguna untuk orang lain? Apakah kehadiran kita membawa kebersihan bagi lingkungan atau justru kekeruhan? Kawan-kawan petualang abal-abal, berdiri di sini membuat Bang Ai merasa sangat kecil. Kita seringkali mengejar dunia sampai lupa arah pulang. Sementara beliau, Raden Rahmat, justru meninggalkan segala kemewahan Campa dan Majapahit hanya untuk menunjukkan jalan pulang kepada kita semua. Ziarah ini bukan hanya tentang mengunjungi orang mati. Ziarah ini adalah tentang menghidupkan kembali hati kita yang mungkin sudah lama mati atau membatu karena urusan dunia. Di sini, di bawah langit Ampel, kita diajak untuk kembali ke prinsip Moh Limo, menjaga diri dari segala yang merusak dan memperkuat diri dengan apa yang menyelamatkan. Kawan-kawan petualang abal-abal, matahari Surabaya perlahan mulai turun. Tapi hangatnya doa di sini seolah tak pernah luruh. Saat Bang Ai bersiap melangkah keluar dari gerbang ini, Bang Ai tersadar akan satu hal. Kita seringkali menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk mencari kebahagiaan. Padahal di sini, Sunan Ampel mengajarkan bahwa ketenangan itu sederhana, cukup dengan membersihkan hati dan berhenti mengejar dunia yang tak ada habisnya. Beliau tidak meninggalkan harta benda yang megah, namun beliau meninggalkan jalan pulang bagi kita semua. Ziarah ini bukan sekedar mengunjungi masa lalu, tapi tentang bercermin untuk masa depan, bahwa
pada akhirnya bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa banyak keberkahan yang kita tebar selama nafas masih dikandung badan. Terima kasih Sunan Ampel telah menjadi kompas bagi jiwa-jiwa kami yang sering kehilangan arah. Dan untuk kalian, terima kasih sudah menemani langkah kaki Bang Ai hari ini. Mari kita pulang dengan membawa sedikit kedamaian dari Ampel Denta ke dalam rumah dan hati kita masing-masing. Saya Bang Ai, pamit dari Tanah Para Wali. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Tetaplah melangkah, karena setiap jejak adalah guru. Salam petualang, salam kedamaian.